Okey. Ke Yang Mulia, teknik. Nadi sulun. De. Karena gangguan itu balon lagi maaf beraya. Okey, dok teruskan nah. Ke perkaranya Himaruli dengan Pok-Pok ya. Okey. Jadi kan ketika pernyataan si Maruli dengan Pok-Poknya, nyo kan tindakan abuse of power. Jadi kekuasaan diatuh hana aturan gitu. Jadi kan terjadi abuse of power. Jadi ketika kekuasaan dilakukan tanpa persetujuan atau hana dimuman dengan hukum, ino kan pernyataannya ipegah jina legalitas bahwa dingui Tanuh Belang Padangnya berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan. Sementara dalam Elman, Lembaga Manajemen Aset Negara yang dimiliki Kementerian Keuangan, nyokan tertera apa yang maksud dengan aset negara. Aset negara diperoleh dimutumai dari dasar yuridis normatif ketika nanggronya dibelawang peng negara, dibiayai oleh anggaran negara, ikut APBN, anggaran pendapatan belanja negara, dan dibiayai dengan, karena di dalam negara Indonesia-nya, terjadi gikun, biaya rutin negara, dan pembiayaan negara, dan barang-barang negara. Nyoba di PRA-nya kan, be di Mekruan hanya buka, be di undang-undangnya tapi hanya baca, lihat juga jibutar itu pun. Puronya baru gabung dengan tanah wakafnya. Jadi tindakan Himaruli dengan Pok-Poknya, nyo tindakan gekun abuse of power. Ya puya-puya orang, hana puya-puya orang ada. Dengan kalimat-kalimat ji yang dilawan betul ji menyo utak-utak orang Aceh bak DPR-nya, bak lembaga eksekutifnya mupom. Dan sabote kekuatan moral bangsa Acehnya kena badan dayah dan badan syariat Islam yang dimeyuk jitu musapat ulama, gekun ulama menyonya pi. Long karagu lun. Karena setiap keputusan Muktamar Huda, himpunan ulama daya, hana mencerminkan gebela Islam dan gebela harta wakaf yang cukup trip ka dicolek ia Pok-Poknya. Nyo tak kaji tri no. Punya ibu kan kajilah aset negara. Hana itamang dalam bentuk harta wakaf. Nyonya cerita di dalam konteks perspektif Indonesia. Nyoba boleh dapat duduk tahu-tahu oleh masalah Aceh mereka. Menyedap lupa Aceh mereka ya urusan pencuri tujuh kenang kan. Ngalami-lami aja yang kan awak lihat lubo alah anjir dah pegang. Jadi poin di dalam kaedah Elman yang termasuk uronya ulun putrang baju sebetulnya pada putrang madu muwa ura Aceh yang nama pum putrai ke lembaga aset negara. Lembaga manajemen aset negara di bawah dimeyup kekuasaan Menkyu ke Menkyu, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Nyan contohnya PT Arun, Exxon Mobil, nyan troba butornya kayak cok di Jawanya, butor bro. Yang diatu yang Tanuh Mamadung kayak pegah hata Elman. Toh yang joknya Pertamina apa nih hata mai. Dan hoi aja yang DPR yang ipaju gaji 80 taro DPR Aceh dan DPR tingkat 2. Nah itu apa panangan? Amde waktu dia mau pegah banyu di nya nempo yang ideng yang pom. Mereka paju gaji buta hai bangai. Stupidnya kembali. Pertama. Tearing up. Buangin. Poin nyan memandum pemutarwalikan fakta. Dasar hukum hana jelas, bentuk aset negara yang hana jelas, kadi pegah legalitas hiji pegam tu surat dari Menkyu Kementerian Ekonomi, ipegah ji ingu ya tanyan le TNI. Nyogekeun penipuan dan abuse of power itu dalam konteks sistem tipa inyan gerau. Sebetulnya nyot apa jelas bahwa orang Aceh merdeka nya gede pakiban sepak terjang para bandit dan perampok di Aceh. Nampak teman dithuk baje pakai uniform. Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan Republik Indonesia 21 Januari
21 Desember 2020 put baru pada bulan nyokarap 6 titik ngetun kekayaan aset negara Republik Indonesia 21 Desember 2020 put mencapai 11 triliun 632 triliun 11 ribu 632 triliun kenaikan angkanya 4,7% dari tahun 2020 11,72 triliun. Pakai long sebut angka-angka pasti. Tabat dewa tidak berhabana data. Nyogekun dengan data yang dilapor aset negara Indonesia, nyo menjadi devisa negara dan pendapatan negara dan aset. Sedangkan utang wayang 20 ribu triliun kalau be. Berarti ka bangkrut kan? Nyo pembuktian Indonesia nyo bangkrut. Hai tungkum tua. Be aneng ni yujai kula bejik kelamiat Jawa. Negeri yu kerja banang roh bangkrut. Di merampok. Nampat. Bangga loh bejik ke DPR, bejik ke bupati. Ya cuma-cuma kena. Ci kalan roy. Utang negara Republik Indonesia apa dong? Aturan resmi. Nyanya hanai pegah. Hana ada dudung kan? Nampak. Aset negara banyak lebah triliun, lebah ribu triliun 630. Lebah ribu 630 triliun. Lebah ribu 632 triliun. Yang berakhir dari catatan Kementerian Keuangan. Yang laporan Menteri Keuangan Sri Mulyani. 21 Desember 2020. Utang lebih 20 ribu triliun. Bahkan dah 20 ribu. Karena utang negara karena 12 ribu triliun. Utang swasta 10 triliun. Nangkau ini bangkrut. Mapa kau dep? Karena matangna Cina kaya, matangna oligarki bermain di dataran tingkat tinggi politik yang hanan dipilih orang yang dikelola oleh para bandit dengan berbagai situasi dan kondisi. Walaupun defisit tetap ipegah. Nah kenaikan income per kapita negara 5,5%. Horot. Hoka awak ahli ekonomi itu. Bekajai kulai nah angka perno uracah urung perno bangai. Putra yang perno yang di Fakultas Ekonomi Unsiah ke di TU, ke Malikul Saleh yang negeri ke swasta. Putra yang kamu reno. Hoka ahli-ahli ekonomi Aceh, ipegah ekonom Aceh. Menyematkan kali punggung Jawa tetap bangai. Nampu mah. Jadi solusi jipurnya. Apabila Indonesia yang bubar, untung utang apa ya bayu, oligarki gulung tika, hanam padang, administratif yang dikenian pusat kekuasaan epicentrum ekonomi di Jakarta dan epicentrum politik di Jakarta yang sifatnya sentralistik dan metronistik, nya mengakibatkan keuntungan bagi rakyat seluruh yang keken segalomna Indonesia. Untuk menyelamatkan manusia sehingga terjadi pembunuhan di Papua, terjadi perang di Papua, terjadi perang di Aceh, terjadi perang di Menteng, supaya jalan terakhir adalah menyadarkan bangsa-bangsa di luar bangsa Aceh, di luar bangsa Papua, karena bangsa Papua sadar itu mati, iput roy. Bangsa Aceh yang sih, Maluku yang sih, bangsa lain yang cukup, termasuk Jawa. Jawa harus sadar dan Jawa harus merdeka. Sunda harus merdeka dan di Pulau Jawa yang harus merdeka. Karena administratif yang diatur dengan pemerintah Indonesia hanjit dijamin kesejahteraan bangsa Indonesia dan negara Indonesia hanya memiliki secure of the state dan prosperity of the state. Maknanya keamanan negara, kemakmuran negara hanya dijamin kepada warga negara 80 tahun mentempaneng dan dietro yang kaya cuma 2% dari 2 juta manusia. Nampak? Jadi alasan bangsa di luar bangsa Aceh untuk merdeka. Be uronyo lagi kaming. Nya be oleh teh sabo putaji sabo. Untuk pau reung. Putaji sabo untuk rupah tagop. Puji sabo. Puji reung, puji sabo. Nya le TKW ke luar negara. Puji sabo nya le lahir ni bajing. Pakalah yang bajing karena di pub le urung hana bermoral.
Ini kan cukup jelas dah pegah. Dan yang dah pegahnya Haji Banda, horok benda. Gimana tak? Selama 80 tahun, nah, negara menjamin kesejahteraan dan negara menjamin keamanan. Nah, kesal keamanannya. Kawak yang nak bude, kawak yang nak pangkat, kawak yang nak suit uniform. Betul-betul je aman. Oleh je ke Panglima, na orang jaga, na bude lah. Orang gampung, gejak lautan ke mai parang, ikap libui mati ke lah, nak tahu peduli. Manya yang baik jalan, awak cok perkenan pemulung, ipak le motor, mati terkepar rintak, nak tahu peduli. Oleh nak pangkat, dijaga alam, aneh kan? Di Belanda, di luar negara, mau dong penjabat hanya jaga. Karena ji yang menjaga rakyat ji. Orangnya rakyat jaga apa Panglima. Jaga yang suit uniform. Perken, baju seragam atas negara. Aneh hana. Oleh na tenteranya na bude, masa ijaga alam? Ijaga oleh anak buah ji. Presidennya orang paling terhormat. Apa saya jaga? Puji, naik begat salah. Apa saya jaga? Lalu kalian di luar negara, hana presiden, perdana menteri dia baju kebab keroi atau ija naik baju roti bapak jalan keroi. Aneh kan? Itu kan negara merdeka. Tetapi cara ji feudalism, fasisme. Kau putra kamu pernah baru mau sekolah harus pun. Kau kah profesor le? Kemudian enggak. Puka pukian. Ban puka kalau lubuan darah gok nama sekolah apa? Menansi daya. Bahkan hanya keputusan muktamar ulama Aceh bahwa harta wakafnya hanya berpindah tempatnya keputusan Islam. Islam ibu lelewe. Hokah. Kayak putun masyarakat ya depan harta wakafnya hanya ibu tepu. MPU Hoda ada pun kedenan. Muna kado biling-biling janggut padum panjangnya gini main tua malaikat ini. Aneh kan? Aneh bin ajaib orangnya kejadian di Aceh. Provinsi Islam, syariat Islam. Kali. Manggo kali, klik lah. Bam doa, zikir Allah lo. Kadudang zikir, bahkan perikana. Majelis zikir apa? Majelis zikrullah Aceh. Tapi zikir untuk 17 Agustus. Jadi orangnya zikirnya ke Pulau, kalau ke Pulau Lemang, bak bulan puasa. Doa ke Pulau. Pulau doa, Pulau zikir, Pulau pakaian. Malim ke desa. Harta wakaf masjid itu mecok lego. Apa pegawainya ke bahasa? Apa pegawai tu pun? Jalan ko shit lam terbanyan kan limpun tu. Nyan ule ka dikap le limpun hana ke depu matang seon serba. Nah ka orangnya. Pakan jaman masabah bangsa Aceh picrok Belanda. Pak orangnya hana le. Nyo di sini ke perintah koreksi ketik begah kau nengok. Jadi ketika bangsa Aceh yang kadia terus mentempaneng dengan berbagai propaganda yang dipelaku oleh bangsa Belanda dan dikerjasama oleh PJ yang aja lah di Aceh kan. Nyo ketimpangan ke nyo syirik, tengok syirik kan, nampung. Karena harta wakaf masjidnya kan Malaka urus yang kan orang Islam kayak pedepat Islam, kayak rampok, kayak dijarah. Maka lembaga ketika mentenda Indonesia di Aceh yang terjadilah penjarahan, perampokan, penindasan dan pembunuhan. Akhirnya itu yang terjadi. Ketidakadilan, anak cerita keadilan ini mbak di Acehnya. Marwah bangsa Aceh digila-gila dan dihina katanya. Urusan keadilan dengan pencuri, urusan keadilan dengan penjajah, urusan ekonomi dengan penjajah. Dia buka-buka program kan, penang Roma aja kan. Ini nang Roma ke buka program, mereka buka program remigasi kan baca. Empat, menyampaikan urusan kahanan.
Bena orangnya pulau Islam tapi dipegadah kedaulatan negara Aceh. Ya pegah Islam, ya me Islam dari belah di negeri rah. Pegaro Habib, pegaronyo, pegaro je. Ujung-ujung kayak pegadah nanggro kedai, ya pegadah hak katanya. Ide pak mak ke pegah Islam. Hana thotam ka sembayang aju pula pingkui. Bek ka beda-beda hina. Tapi bek ka apa bangsa Islam Aceh? Bek ka rupah nanggro kamu. Kayak pulau Islam. Dan bek na leo no orang Acehnya ya tip-tip ya gentun hantu belaunya ya hana jelas. Apakah hana sadar-sadar le? Orangnya kana alam TikTok. Kapu belau tauhid, putra tauhidnya. Orang Acehnya dari pulahi sampai mati gisi kamu tauhid. Kau anak tundra tauhid. Ini propaganda. Supaya dipegadah nilai-nilai perjuangan tungkuasan. Paduka yang mulia Tunku Syekh Muhammad Hasan Ditiro. Tunku Hasan Muhammad Ditiro. Sebagai deklarator Aceh Merdeka. Dipegah propaganda. Bu bijih Aceh lom. Yang hana jelas sejarah. Hana sejarah ia darah. Nampak. Kalahiras. Berujina lepadung ke alhat. Rat. Orangnya ka tauhid depan ni cerape namanya lahi lam keraliup hana itu metu gom le keraliup kada je tiga peras je rat atau tauhid so pimpinan ke panehan tu belau yang pertama bet tempat bangsa Aceh orangnya dipegang propaganda digiring orang Acehnya menjadi radikalis Islam yang fundamentalis nyokun kekenyo yang dimanfaatkan Islamnya untuk dipancu Islam nampu mah jadi hana perlu lawan batau apa jobu ya urang Aceh ro ya pedepat rumah ro picro tiko dan be ya pedepat tiko menailai tetas semua dari sikama wajib lawan pencuri dan perampok di Aceh.